Halo semuanya, selamat datang di Explainer seru kita kali ini. Khusus buat kalian, teman-teman kelas 7 yang selalu semangat, kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener asyik. Pernah nggak sih kalian ngerasa punya kekuatan super yang tersembunyi? Bukan kekuatan terbang atau ngeluarin laser dari mata ya, tapi kekuatan buat naklukin masalah apapun di dunia nyata. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik aktivitas sehari-hari kalian dan gimana kebiasaan simple sebenarnya lagi ngelatih otak kalian jadi sejenius programmer. Udah siap buat upgrade otak kalian? Yuk kita mulai. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Apa sih persamaan bikin mie instan sama coding? Kelihatannya nggak nyambung banget kan? Satunya urusan isi perut, satunya lagi urusan ngetik kode rumit di layar. Tapi tenang aja, di pembahasan kali ini, kalian bakal ngelihat gimana jawaban dari pertanyaan super random ini bisa ngubah cara kalian memandang teknologi selamanya. Bayangin nih, kalian lagi lapar berat di tengah malam. Langkah pertama pasti didihin air dulu kan? Terus masukin mie, tambah bumbu, baru diaduk sampai mateng. Nah, coba bayangin kalau urutannya kalian balik. Kalian masukin bumbu dulu ke panci yang kosong, diaduk-aduk, baru ditambahin air. Jadinya pasti aneh banget kan? Percaya atau enggak, langkah-langkah sederhana yang berurutan ini, entah itu pas lagi masak mie atau pesan makanan lewat Gojek, adalah cara yang sama persis kayak gimana sebuah komputer berpikir. Dan ini ngebawa kita ke kata ajaib ini, algoritma. Algoritma itu bukan sekedar deretan angka ijo yang turun dari atas layar kayak di film fiksi ilmiah ya. Algoritma itu sesimpel langkah-langkah terstruktur untuk nyelesain suatu masalah atau nyampe suatu tujuan. Jadi, pas kalian ngikutin resep masakan, atau cuma ngeklik menu buat pesan ayam geprek di HP, kalian itu sebenarnya lagi ngejalanin sebuah algoritma komputasi secara rahasia. Keren kan? Bagian 1, 4 jurus berpikir komputasional, superpower pemecah masalah kamu. Namanya emang kedengaran agak berat kayak pelajaran yang ngebosenin, tapi buang jauh-jauh pikiran itu. Anggap aja ini sebagai 4 jurus superpower yang bisa kalian pakai buat mecahin masalah apapun di hidup kalian, bukan cuma pas lagi duduk di depan komputer. Jadi, kita punya 4 pilar utama nih hari ini. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mungkin 4 kata ini kerasa terlalu ilmiah, tapi santai aja, kita bakal bedah satu-satu dengan gampang, supaya sehabis nonton ini, kalian bisa langsung nerapin semuanya. Yuk kita bahas jurus yang pertama. Jurus pertama itu dekomposisi. Intinya simpel banget, mecah masalah raksasa yang bikin pusing kepala, jadi potongan-potongan kecil yang jauh lebih gampang diatur. Bayangin kalian dapat tugas kelompok bikin video presentasi yang durasinya panjang. Kalau dilihat gitu aja, bawaannya pasti pengen nyerah duluan kan? Tapi dengan superpower dekomposisi ini, kalian bagi tugasnya. Satu orang nulis naskah, satu orang nyari gambar, satu lagi bagian ngedit. Tiba-tiba tugas raksasa tadi kerasa enteng banget buat diselesain. Itulah dekomposisi. Jurus kedua, pengenalan pola. Maksudnya tuh, nyari struktur atau kejadian yang sering berulang. Buat kalian yang hobi main game, pasti hatam banget soal ini. Waktu kalian ngelawan bos terakhir, si bos ini pasti punya pola serangan tertentu kan. Misalnya dia lompat 2 kali, terus nembak laser. Begitu kalian udah ngenalin pola itu, kalian jadi tahu persis kapan harus ngehindar dan kapan waktu yang pas buat nyerang balik. Di dunia nyata pun gitu, ngenalin pola masalah bikin kita selangkah lebih maju buat menang. Lanjut, kita punya abstraksi. Saya tuh suka nyebut ini sebagai ultimate focus mode. Abstraksi itu nyaring informasi. Jadi kita buang semua detail yang nggak penting dan cuma fokus ke info yang paling krusial. Balik lagi ke contoh game tadi, waktu ngelawan bos, kalian nggak peduli dong warna sepatunya apa atau seberapa keren efek visual pedangnya kan? Yang kalian pantengin pasti cuma satu, bar darah atau health barnya. Nah, itulah abstraksi. Buang semua gangguan visual dan fokus murni ke apa yang benar-benar penting. Bagian 2. Bermain robot dan programmer. Melatih logika tanpa layar. Nah, kita bisa loh melatih semua logika komputasional ini tanpa harus seharian melototin layar. Caranya, lewat sebuah simulasi permainan kelas yang seru banget bernama Robot dan Programmer. Di permainan ini, satu orang bakal jadi programmer yang tugasnya ngasih instruksi logis dan terstruktur. Teman satunya lagi bakal jadi robot yang cuma boleh bergerak ngejalanin perintah secara benar-benar harfiah, persis plek-keteplek sama yang diucapin si programmer. Kalau programmernya cuma bilang maju, ya si robot harus jalan maju terus tanpa henti. Kenapa? Karena instruksinya kurang spesifik. Komputer tuh nggak bisa baca pikiran kita. Dia butuh algoritma yang detil kayak maju 2 langkah, terus berhenti. Terus, apa jadinya kalau instruksinya salah dan si robot ini malah nabrak meja guru? Nah, di titik inilah kalian ngelakuin yang namanya debugging. Debugging itu proses ngelacak di mana letak kesalahan logika instruksi kalian
terus memperbaikinya supaya robot bisa gerak ke arah yang benar. Ini skill yang benar-benar mutlak harus dipunya sama pemecah masalah. Bikin salah itu wajar banget, yang penting kalian tahu gimana cara mendibak masalahnya. Bagian 3, AI dan masa depan presentasi. Logika komputasional di tahun 2026. Oke, kita udah ngebahas dari masak mie instan sampai main robot-robotan. Sekarang kita lompat jauh ke masa depan, ke dunia profesional yang bakal kalian hadapin nanti. Kira-kira gimana sih superpower logika ini ngendaliin teknologi canggih kayak artificial intelligence di masa depan? Sekarang ini, AI generatif udah berevolusi jadi mesin super pintar, berkat algoritma. Bayangin, AI bisa nyesuaiin isi presentasi secara otomatis. Kalau audiensnya itu tim teknis yang butuh detail mesin, AI bakal bikin slide yang isinya parameter teknis semua. Tapi kalau yang nonton itu investor, orang yang mau ngasih modal, AI bakal otomatis ngubah slide-nya jadi proyeksi finansial dan seberapa besar keuntungannya. Cerdas banget kan? Tapi kok bisa sih AI secerdas itu? Ya karena AI itu mempraktekkan dekomposisi dan abstraksi. Dia menganalisis ribuan data yang masuk, membuang data-data yang gak relevan, terus menyusun kerangka narasi yang cerdas, dan bahkan bikin interaksi secara real time. Dari data yang kelihatannya ngebosenin, diubah jadi cerita visual yang gokil. Ini jadi bukti nyata kalau berpikir komputasional itu benar-benar jantungnya teknologi tingkat tinggi. Bagian 4. Uji logika komputasional kamu lewat tantangan kuis Froggy Jumps. Nah, teorinya udah dapat, ngelihat contoh di masa depannya juga udah. Sekarang waktunya kita tes superpower kalian ini. Kita main kuis cepat yuk, jawab langsung dari tempat kalian ya. Pertanyaan pertama nih, apa yang menjadi fokus utama dalam berpikir komputasional? A. Bikin aplikasi, B. Pemecahan masalah, atau C. Penggunaan komputer? Coba ingat-ingat lagi obrolan kita dari awal. Ini bukan semata-mata soal layar atau keyboard doang kan? Yap, bener banget. Jawabannya B, pemecahan masalah. Coding itu cuma alat tempurnya, tapi memecahkan masalah adalah kekuatan utamanya. Lanjut pertanyaan kedua, mengidentifikasi pola atau konsep umum dari beberapa masalah disebut apa? A, abstraksi, B, generalisasi, atau C, dekomposisi. Ayo coba tebak, apakah kita lagi mecah-mecah masalah? Bukan dong, karena ini ngebahas soal nemuin pola yang mirip. Jawabannya adalah B, generalisasi. Ya, menarik benang merah dari masalah-masalah yang kelihatan serupa. Keren banget, 100 poin penuh buat kalian yang berhasil ngejawab dengan benar. Ini bukti kalau cara berpikir kalian udah sukses naik level. Kalian gak cuma jadi penikmat teknologi aja sekarang, tapi kalian udah paham betul gimana cara kerja logika di balik layarnya. Jadi buat ngunci pemahaman kita hari ini, inilah definisi resminya. Berpikir komputasional itu adalah proses berpikir memecahkan masalah menggunakan konsep dan prinsip logis. Mulai dari urusan bikin mie instan, ngerjain tugas kelompok, sampai ngerancang teknologi AI masa depan, semuanya butuh cara berpikir ini. Ini bukan sekedar materi pelajaran di kelas, ini adalah skill bertahan hidup di era digital. Sebagai penutup dari explainer seru kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Masalah sebesar apapun di masa depan, algoritma apa yang bakal kamu rancang untuk menaklukkannya? Mulai detik ini, setiap kali kalian ketemu jalan buntu atau tantangan susah, ingat lagi 4 superpower tadi. Nggak perlu panik, tinggal dekomposisikan masalahnya, cari polanya, lakukan abstraksi, dan bangun algoritmanya. Terima kasih udah ikut seru-seruan bareng di sesi ini. Sampai jumpa dan jangan pernah berhenti ngelatih logika kalian.